belajar adab itu tidak hanya tahu teorinya gitu, bahwa yang namanya beradab itu kalau begini, tapi belajar adab itu benar-benar mampu memahami teorinya dan mampu melaksanakannya. Nah, melaksanakan ini kan butuh proses lama. Ya, mungkin kalau dalam bahasa kita sekarang pembiasaan gitu kan, pembiasaan terhadap anak, terhadap karakter yang baik. Karena memang ilmu itu ibarat senjata ya. Ilmu itu kan senjata, dia netral, bisa baik, bisa tidak baik gitu. Baik dan tidak baiknya bukan pada senjatanya, tetapi pada pemanfaatannya. Nah, adab itu adalah orang yang megang senjata itu. Dan bisa dibayangkan kalau senjata yang bagus, yang tajam, yang megang adalah orang yang tidak punya adab. Kira-kira kita bisa bayangkan sendiri betapa membahayakannya senjata itu di tangan orang yang tidak beradab. Tidak hanya berbahaya untuk orang lain, bahkan untuk dirinya sendiri pun berbahaya. Ilmu pun demikian. Ilmu pernah terbayang ya, di antara anak murid, ibu-ibu yang jenengan didik, rela nggak kira-kira dengan apa yang sudah jenengan ajarkan, ilmu yang sudah jenengan kasihkan ternyata dipakai untuk maksiat, ternyata dipakai untuk minteri orang lain, seperti durhaka gitu, berlaku berbuat dolim dan seterusnya. Maka membekali seseorang yang hendak kita beri dengan ilmu dan adab itu sesuatu yang harus benar-benar kita perhatikan. Ungkapan ulama itu al-adab qabla al-ilm. Adab itu harus didahulukan sebelum ilmu. Satu itu poin utamanya, bahwa harus kita sadari bahwa adab lebih penting dari ilmu. Dalam tanda kutip sebelum kita membekali anak-anak didik kita dengan ilmu, pastikan mereka kita bekali dengan adab, yang dengan adab itu dia mampu memanfaatkan ilmu yang dia dapatkan. Yang kedua, yang lebih utama adalah bahwa Allah meletakkan keberkahannya terkait dengan adab-adab ini. Berikutnya, hadis yang biasa dikutip oleh para ulama terkait dengan adab penuntut ilmu itu adalah hadis Jibril yang menjelaskan tentang iman, Islam dan ihsan itu. Di muqaddimah hadis itu sahabat Umar bin Khattab ketika menyampaikan hadis itu kan beliau memuqaddimah dengan satu cerita. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh tala alaina rajulun shadidul bayadis thiyab shadidul bayadis thiyab shadidus sawadis sya'r la yura alaihi atharus safar wa la ya'rif minna ahadun. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang pakai baju putih bersih, rambutnya hitam legam, bersih, dan nampak dari tampilannya bekas-bekas perjalanan jauh. Artinya dia benar-benar dalam posisi rapi, siap untuk sowan datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kan sudah kita maklum, artinya sudah kita pahami terkait dengan iman, Islam dan ihsan. Ternyata yang laki-laki ini adalah mereka Jibril. Dan di akhir hadis itu Nabi menyampaikan kepada sahabat bahwa innahu Jibril, orang tadi itu adalah Jibril.
yu'allimukum dinakum, atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kita untuk mengajari agama kalian, untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Artinya majelis itu difahami sebagai majelis ilmu. Ada kata mengajar di sini. Karena niatnya Jibril adalah ngajari para sahabat tentang agama mereka. Artinya dalam pandangan Jibril, majelis itu adalah majelis ilmu. Kalau majelis ilmu, maka tampilan yang harus ditunjukkan adalah kerapian, kerapihan lahir batin, rapi, dan tampilan yang rapi itu sebagai bentuk penghormatan kita terhadap ilmu. Dan itu ada di sekolah harus pakai baju yang rapi, yang sopan. Itu bukan hanya sekedar biar enak dilihat, biar wangi dipoto, enggak. Tapi sebenarnya yang harus kita fahamkan kepada anak-anak kita bahwa itu wujud penghormatan kita terhadap majelis, terhadap ilmu. Ilmu itu dari Allah. Jadi ketika kita ingin mempelajari, hargai ilmu itu terlebih dahulu. Dan ini banyak dilakukan oleh para ulama-ulama salafus saleh, begitu. Bagaimana bahkan ketika beliau sedang belajar sendiri, murajaah buku catatan-catatannya itu tidak dilakukan dengan sembarangan. Beliau siapkan dirinya dengan rapi, kemudian duduk dengan sikap duduk yang sopan. Dan kayak kita kalau kita niatnya sudah belajar tapi cari posisi di kasur sambil pengantar tidur, artinya antara sungguh-sungguh belajar atau tidak, itu sebenarnya ini niatnya mau tidur atau mau belajar, itu kacau. Dan bisa jadi memang pemahaman itu berangkat dari apa yang kita dapatkan selama ini tentang teori-teori pendidikan, teori-teori pengajaran, bahwa apalagi guru-guru TK ini, ya kan, jadi belajar sambil bermain. Karena kenapa bisa muncul pemikiran kayak gitu? Karena yang ditarget hanyalah ilmunya, ya kan? Capaian keilmuan yang diarahkan, ya. Karena itu yang ditarget, maka bagaimana caranya agar anak bisa sampai situ dengan nyaman. Yang nyaman dunia anak adalah bermain. Bagaimana anak kita bikin tidak sadar dengan permainannya melakukan proses belajar. Ada baiknya tapi perhatikan adab. Ada baiknya tapi perhatikan adab, karena yang lebih utama tetap adab, bukan ilmu. Jangan sampai ilmunya sampai adabnya rusak. Dia tidak mengerti bagaimana menghargai ilmu, dia tidak mengerti bagaimana menghormati gurunya. Hati-hati. Buat apa ilmu kalau hanya membuat mereka orang-orang yang akan pandai berbuat dosa, akan pandai menutupi kezaliman yang dilakukan. Dia ngerti yang dia lakukan salah, tapi dengan segala sadar dia lakukan karena dia punya ilmunya bagaimana dia bisa menutupi kesalahan. Dia tidak sadar bahwa Allah maha tahu. Orang lain bisa dia tipu dengan ilmunya, Allah tidak bisa. Tak ada. Jadi jangan mentah-mentah ya teori-teori pengajaran pendidikan yang bukan dari Islam sepenuhnya kita ambil. Oh ya kayaknya bagus ini kreatif ini dan sebagainya.
kita adalah adab nomor satu. Teori apapun boleh kita pelajari, kita perhatikan, coba kita terapkan, tapi harus disaring sisi bagaimana adab tetap terjaga. Yang saya agak kaku kalau masuk ke sekolah-sekolah umum. Bagaimana bisa guru kayak teman, bahkan nada bicaranya murid lebih keras dari gurunya. Ada gurunya yang menyesuaikan bagaimana polanya anak. Kalau anak TK masih bisa kita bisa coba pahami, tapi kalau sudah anak SMA itu sudah kesalahan fatal, karena mereka sudah balik, sudah semestinya memahami tentang adab. Perlu secara rinci dalam taklim muta'alim itu tak boleh seorang murid berbicara lebih keras dari gurunya, kemudian membantah gurunya. Sementara di sekolah yang sekolah umum yang sering saya lihat itu tidak hanya membantah, bahkan ece-ecean dalam yang mungkin niatnya bercanda dan seterusnya begitu. Tetapi yang namanya anak kadang tidak mampu membedakan ketika pemahaman tentang adab itu tidak tertanam. Dengan yang sekolahnya negeri dulu bagaimana? Kalau zaman dulu mungkin gurunya keras-keras ya, gurunya galak-galak, sehingga sopan santunnya masih zaman saya SD saya masih merasakan, maksudnya ya sama guru itu bukan takut ya. Sekarang gurunya yang takut sama muridnya, takut dilaporkan ke bapaknya, ke ibu di video ironis. Ini perjuangan dengan semua di lembaga pendidikan ini, bagaimana berusaha untuk mendobrak kerusakan dunia pendidikan yang terjadi di negeri kita. Ya, kalaupun ada kerusakan, tidak semua lembaga pendidikan kita yang punya sibullah, yang punya keinginan giroh perjuangan penegakan ajaran-ajaran agama kita yang berkumpul dalam satu lembaga untuk menyelamatkan, kalaupun tidak semua generasi, yang sebagian di antara generasi bangsa ini tetap berada di jalur pendidikan yang sesuai sejalan dengan agama kita. Maka tanamkan kepada anak-anak, jangan sekedar sembarangan nyari sekolah lanjutan mereka berada. Bukan masalah yang penting sekolah lagi, bukan, tetapi cita-cita dengan semua agar anak ini menjadi anak-anak yang soleh, terjaga sampai besarnya benar-benar bisa menjadi jariah, amal jariah dengan semua. Ketika mereka benar-benar terjaga pendidikannya hingga setuntas-tuntasnya. Sayang sekali Bu, jangan di sini berusaha menanamkan dengan sebaik-baiknya, begitu nanti masuk SMP dia ngambil SMP yang kita tahu. Maka sekali-kali perlu ibu-ibu guru ini main gitu lah ke sekolah-sekolah negeri umum untuk tahu bagaimana sih pergaulan di sekolah itu. Sehingga kalau jenengan dapati sekolah ini meskipun negeri ternyata lingkungannya baik, nah itu bisa menjadi bahan. Nah kalau mau lanjut ke negeri yang sini lah, jangan yang ini. Kalau yang ini pergaulannya ibu khawatir, tapi kalau yang ini silahkan, misalkan begitu dan seterusnya. Itu aset jenengan loh, murid-murid ini aset jenengan, aset akhirat, bukan aset dunia. Kalau aset dunia untuk orang tua yang mungkin gitu
aset akhir. Artinya jenengan kalau orang tua bisa punya harapan bahwa ini nanti yang akan ngurusi saya ketika saya sudah tua, ya kan, karena orang tuanya. Tapi jenengan sebagai guru-guru kan tidak punya pikiran itu kan. Yang buku-buku sesuai murid-murid itu nah bisa sukses ngerti lo aku dulu DTK piye. Ya nek ra gawe ke omah yo ngajek ke mobil lah. Enggak punya kan pikiran seperti itu? Enggak punya. Ya punya. Sudah putus harapan itu. Enggak punya dan itu satu keberuntungan. Artinya secara psikologis kita benar-benar bisa ikhlas dalam mendidik mereka tanpa punya harapan-harapan duniawi. Maka sambungkan dengan harapan ukhrawi karena mereka adalah anak-anak ideologis. Setiap kebaikan yang jenengan ajarkan ke mereka dan dia amalkan menjadi pahala. Bukan jangan pernah putus harapan akan kebaikan anak didik jenengan. Sekarang belum bisa baik, doakan semoga nanti pada suatu saat akan berubah menjadi baik dan seterusnya. Seperti hadis yang terakhir kita sampaikan kemarin kan, bahwa ada dua potensi yang Nabi sampaikan tentang bisa jadi orang yang awalnya baik akhirnya tidak baik, ada yang awalnya tidak baik tapi bisa jadi akhir menjadi baik. Maka berharap agar anak didik kita semuanya mampu menjadi orang-orang soleh, lakukan itu tidak hanya dalam upaya ketika mendidik mereka, tapi bawa juga dalam doa-doa kita. Mohon kepada Allah agar anak-anak didik dengan menjadi orang-orang soleh, menjadi amal jariah jenengan, jadi amal jariah jenengan yang enggak jenengan tidak akan bisa nyangka dari sekian banyak murid yang jenengan didik itu. Sementara kita kan seringkali berpikir dengan akal kita yang biasa. Ya bekal kita ke surga itu ya bagaimana ketika kita sholat, ketika kita puasa, baca Quran, sedekah yang kita lakukan seberapa sih gitu kan? Ya kan tidak banyak. Dan ketika interaksi dengan banyak murid itu kan itu tidak terhitung sama sekali dalam pikiran jenengan, ya kan? Tidak terhitung. Maka maksimalkan apa yang jenengan lakukan di sini untuk benar-benar menanamkan adab, pemahaman tentang keislaman dan benar-benar membekali mereka menjadi orang-orang yang soleh, sehingga pada saatnya nanti dia berhisab mereka semua datang dengan kiriman amalnya. Ya Allah, ternyata dan jangan terkaget-kaget dengan banyaknya amal soleh pahala yang dengan dapatkan ternyata adalah jariah dari anak-anak yang dengan semua didik. Oke, jadi satu itu pakaian yang rapi, jadi sikap pakaian tampilan yang rapi itu adab. Dan untuk bisa berpenampilan rapi itu dasarnya mesti niat yang kesungguhan niat. Jadi poin utamanya sesungguhnya kesungguhan niat. Dan kesungguhan niat itu diwujudkan dalam kesempurnaan persiapan. Di antara kesempurnaan persiapan itu ya tampilannya yang bersih, rapi, menghargai. Seperti jenengan ketika mau kondangan itu kan niat mau pergi kondangan itu niat niat. Wong nyatanya harus nyiapkan amplop, harus jaga menyiapkan kostum, ya kan? Iya kan? Harus siapkan kostum, harus artinya disiapkan tidak sembarangan pokoknya sekor dapur langsung makan itu kan mesti ada persiapan. Artinya penampilan yang rapi itu menunjukkan kesungguhan ini. Yang secara lahir itu kan di batin, di hati. Yang nampak di lahir ya apa yang ditunjukkan dalam perilakunya, yaitu persiapan lahir itu. Yang kedua,
kelas gitu. Itu yang disampaikan kan. Setelah penampilan Umar menceritakan bahwa dia langsung mendekat kepada Rasul SAW, langsung mendekat dan duduk rapih gitu kan, duduk menghadap serius di hadapan Nabi SAW dan menyiapkan diri untuk memperhatikan apa yang Nabi sampaikan. Tidak ngobrol dengan kanan kiri langsung. Nah ini ulama mengambil bahwa kalau kita ada di satu majelis ilmu, maka usahakan duduk yang terdekat dengan pemateri. Ya, itu bagian dari adab. Itu menunjukkan sungguh. Maka jangan budayakan datang dulu untuk pilih tempat paling belakang. Itu lama-lama nanti menjadi tradisi. Seolah-olah bahwa milih tempat duduk itu bukan bagian dari terutama majelis ilmu ya. Kalau majelis arisan dan seterusnya terserah gitu. Tapi kalau kaitannya dengan majelis ilmu, kalau memang sungguh-sungguh menghargai ilmu, memuliakan ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala, ingin mendapatkan keberkahannya, duduk pilih tempat paling depan. Itu bagian dari adab yang ulama sampaikan terkait dengan adab penuntut ilmu. Sehingga ketika dengan mendidik dan membiasakan ke anak-anak itu berlomba-lomba untuk bisa duduk di depan. Bagaimana mereka bisa menghayati bahwa duduk paling depan itu adab yang baik, mulia. Itu nanti akan muncul itu datang duluan karena ada yang duduk di depan dan seterusnya. Itu jangan lebih paham bagaimana untuk menanamkan itu ke anak-anak. Terus lagi bertanya itu juga bagian dari adab. Bertanya bagaimana dengan menumbuhkan kebiasaan untuk bertanya, karena dan kemampuan bertanya ini sesungguhnya tanda bahwa dia memperhatikan, sehingga perlu dilatihkan bertanya itu. Latih nanya. Kadang awalnya itu memperhatikan, tahu tidak paham, tapi mau tanya takut, ya kan? Nah, maka dilatihkan bagaimana anak bisa bertanya, berani bertanya. Yang jelas bertanya itu bagian dari adab majelis. Respon positif. Dan jangan ngajar kalau nggak ada yang nanya itu kayaknya gimana gitu. Ini dongeng paham apa enggak? Nah, hipotesis. Oke. Tinggal kalau sudah punya keberanian, tinggal kemudian diajarkan tentang tata cara bertanya yang baik. Apa yang boleh ditanyakan, apa yang tidak boleh ditanyakan, itu ada aturannya dalam agama kita. Yang boleh ditanyakan apa? Yang boleh ditanyakan yang terkait dengan materi-materi itu dan sesuatu yang bisa dilakukan. Bukan menanyakan sesuatu yang tidak bisa dilakukan atau sesuatu yang karena mohon maaf, Nabi itu juga pernah menyampaikan satu hadis, sesuatu yang dibenci oleh Allah adalah kasratus su'al, kokean takut, ya kan? Beragama kokean takut, karena apa yang dia tanyakan itu kalaupun dijawab tidak menambah imannya kepada Allah, hanya mengengel-ngel ngasih materi saja. Ya, ada nggak model-model pertanyaan seperti itu? Ada. Atau bertanyanya hanya ingin ngetes kira-kira? Ya, artinya yang begitu perlu diajarkan kan. Jadi bertanya dengan niat ngetes gurunya itu tidak baik. Sudah dari sini saja sudah tidak baik.
niatnya, kemudian bertanya sesuatu yang tidak ada kaitannya, atau apa contoh pertanyaan itu ya, ada seorang ulama ditanya dengan pertanyaan itu kemudian marah gitu. Karena pertanyaan itu pertanyaan yang betul-betul nggak selayaknya ditanyakan gitu. Allah alam motif bertanyanya apa gitu. Tapi model pertanyaan itu tidak boleh. Kemudian ada lagi hadis yang juga biasa dipakai rujukan terkait dengan adab adalah apa yang Nabi sampaikan, misalkan idza kuntum salatan fala yatanajasnani dunal akhar. Ketika kalian bertiga maka janganlah kalian berbisik-bisik berdua dan meninggalkan yang lain. Ketika kalian bertiga jangan bisik-bisik sehingga yang ketiga ini merasa dibiarkan, karena itu bisa menyakiti hati. Artinya ketika sedang ada proses pembelajaran jangan yang terjadi di kelas ngobrol sama teman. Jadi meskipun bisa jadi ngobrolnya tidak ada kaitannya dengan guru, maksudnya tidak ngomongin gurunya, tetapi dia mungkin bisik-bisik ngerasani temannya, tapi itu tidak bohong. Itu bagian dari yang harus kita kenalkan kan. Di saatnya belajar semuanya fokus kepada bagaimana untuk bisa fokus kan, bosan, jenuh dan lain sebagainya. Kita yang mencoba bagaimana memposisikan sesuai dengan keadaan usia anak masing-masing. Ini guidance utamanya kira-kira begitu. Panduan utamanya begitu. Kalau sudah dalam satu majelis jangan kita sibuk sendiri, tidak memperhatikan guru, karena itu bagian dari adab. Kalau zaman kita sekarang bisa jadi tidak hanya dengan teman duduknya, bisa dengan teman di tempat lain gitu ya. Itu harus kita pahami bahwa itu naqisul adab, tidak beradab dasarnya. Masalah tapi ini agak dengan lain sebagainya ya disesuaikan, silakan. Artinya jangan sampai perilaku itu tidak kita sadari bahwa itu sesuatu yang tidak beradab. Karena kalau kita menganggap itu biasa-biasa saja, tidak ada kaitannya dengan adab, mungkin kita akan merasa tidak bersalah ketika melakukan hal seperti itu. Sampai pada hal yang sesungguhnya tidak urgent pun, begitu kita merasa tidak menarik dengan apa yang disampaikan, sudah sedikit lebih penting komunikasi kita dengan teman yang lain, atau update status, atau kepentingan yang lain yang bisa kita lakukan dengan HP kita. Itu salatan fala yatanajasnani dunal. Kemudian terkait dengan tempat duduk juga tadi, Nabi pernah mengingatkan sahabat, jika seorang di antara kalian datang ke suatu majelis, janganlah kalian menyuruh orang yang sudah di tempat itu untuk berdiri lalu kamu tempati tempat duduknya, dan orang itu kamu suruh pindah ke duduk tempat itu. Tapi yang beliau izinkan tawassau walakin tawassau wa tafassau. Akan tetapi kalian yang sudah ada di tempat itu, ketika melihat ada orang yang datang, menurmangsani, kasih dia tempat duduk dengan bergeser dan sebagainya. Ini ada dua sisi. Satu dari yang baru datang,
kalau merasa sudah nggak ada tempat, jangan sekali-kali menggusur tempat orang untuk pindah ke tempat lain. Itu tidak beradab, tidak boleh. Dan yang duduk, yang sudah datang, kalau tahu ada teman yang datang kesulitan nyari tempat duduk, maka segera siapkan dengan melapangkan atau dirapatkan barisannya atau bagaimana agar temannya bisa duduk. Jangan sok nggak tahu ada yang datang malah bingung cari tempat duduk gitu. Jadi murah-murah nggak tahu ada yang datang lagi mesti bingung nyari tempat duduk, terus kita cuma terserah dulu buat di mana gitu. Itu juga adab yang tidak baik dalam satu bisnis. Melalui hal adab sebelum ilmu. Mari kesadaran akan hal ini. Saya kira ini bukan untuk jenengan secara pribadi, tapi kalaupun untuk jenengan, kepentingannya bagaimana jenengan mampu menanamkan adab ini kepada anak didik. Gitu. Bismillah, kita pahami bersama bahwa kita menjadi anak itu tidak hanya sekedar mengantarkan mereka menjadi orang-orang yang pandai ya, dengan teori-teori keilmuannya, tapi yang lebih utama adalah memastikan mereka menjadi pribadi-pribadi yang beradab, yang dengan ilmunya akan semakin membawa kemanfaatan dan seluas-luasnya, membawa keberkahan tidak hanya untuk dirinya, keluarganya, tapi untuk semua yang terlibat dalam kebaikannya, termasuk diri. Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kurang salah, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.